kemudian asumsi dilanjut ya, kemudian hipotesa, kemudian yang keenam adalah metode yang akan digunakan, kemudian tahapan riset, kemudian poin 8-nya adalah fasilitas atau elemen yang digunakan untuk mendukung penelitian, kemudian timeline atau penjadwalan kegiatan, kemudian pendanaan riset ya. Dan yang terakhir daftar pustakanya tentunya pasti harus sudah ditambah dibandingkan yang sebelumnya, karena kan sebelumnya kan daftar pustakanya itu kan masih bersifat sementara ya, untuk bahan bacaan sekedar mencari riset gap ya, untuk menulis latar belakang dan judul penelitian. Maka nanti untuk kehadiran berikutnya, presentasi berikutnya kita langsung ke poin 3 sampai dengan poin 10 ya, poin 10. Kemudian daftar pustakanya dilanjutkan. Oke, itu kemudian berikutnya ya. Jadi nanti setelah bentar, ini udah terlihat belum? Ya, setelah kalian membuat proposal, sudah ada proposalnya, kemudian dipresentasikan ya, bentuk proposalnya seperti apa. Kemudian setelah itu baru masuk ke presentasi yang tahap kedua ya, yaitu presentasi ilmiah ya. Nah, presentasi ilmiah ini poin-poinnya seperti yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, presentasi ilmiah ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan karya ilmiah yang dihasilkan oleh para ilmuwan. Berarti yang hasil penelitian kalian itu seperti apa ya, baik teori dasarnya, hasil maupun urutan kegiatan atau flow chart-nya ya. Kemudian berikutnya dilakukan oleh ya, ini yang sudah mapan ini saya rasa tidak perlu ya, karena kan kalian tahapnya masih tahap belajar. Kemudian presentasi juga dapat dilakukan oleh calon ilmuwan. Berarti kalian masuk ke poin yang ketiga ini ya, calon ilmuwan di sini. Kemudian presentasi yang komponen dalam presentasi ilmiah ini ada 3, ada presenter, audien, kemudian materi yang disampaikan. Jadi nanti berkaitan dengan ini ada yang presentasi ya dari apa yang kalian kerjakan dalam proposal penelitian. Kemudian dari situ yang tidak presentasi boleh bertanya ya. Jadi seolah-olah di situ ada audiensnya. Kemudian pada saat presentasi berarti kalian harus menampilkan materi yang dipresentasikan sebaik mungkin ya, sebagus mungkin. Nanti yang yang audien ini akan tetap saya berikan nilai ya. Jadi di situ ukurannya adalah keaktifan. Jadi semakin kalian aktif atau mengikuti jalannya presentasi, kalian mendapatkan nilai yang lebih baik ya, ada tambahan nilai. Kemudian ya, ini penggunaan media ya, alat bantu komunikasi ilmiah, karena di sini online ya, berarti kita menggunakan medianya Google Meet, kemudian materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint ya, PPT. Kemudian nah ini menggunakan media yang tadi saya sebutkan, berarti kan penyerapannya lebih bisa mencapai 90% ya. Oke, nah ini hal-hal yang penting yang harus dipersiapkan. Yang pertama makalah ya. Jadi proposal sebelum kalian mempresentasikan menggunakan PowerPoint mengenai penelitian kalian, maka yang perlu kalian sampaikan dulu adalah hasil proposalnya ya, yang berupa makalah tadi. Makalah atau tulisan itu dipresentasikan dulu nanti. Kemudian pada saat melakukan presentasi ini perlu diingat ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak menggunakan kata-kata ya. Jadi diharapkan kata-katanya itu bisa diringkas, jelas dan bersifat padat. Ya. Kemudian setiap slide-nya tidak perlu dijabarkan panjang lebar, cukup kalian menggunakan konsep-konsep yang pentingnya saja. Kemudian untuk memperjelas kalian juga bisa menggunakan gambar, skema, diagram, grafik atau animasi, silahkan. Kemudian dikasih warna ya agar tampilannya lebih menarik. Jadi nanti ukurannya selain konten ya, konten dari materinya, saya akan melihat kreativitas ya, kreativitas kalian dalam membuat presentasi ya nanti. Oke, kemudian nah ini karena kita online ya, jadi agak susah untuk hal ini ya. Intinya kalian paham lah ya, ketika
melakukan suatu presentasi ilmiah itu ada yang namanya etika presentasi ilmiah ya. Jadi ini ada norma-norma atau tata nilai yang perlu kalian perhatikan ketika kalian akan melaksanakan suatu presentasi. Nah ini misalkan ada poin-poin seperti menata diri, sikap, tindakan, kemudian penampilan juga perlu, kemudian juga menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya formal ya. Kemudian, nah ini efek dari ketika kita sudah melaksanakan etika, maka nanti presentasi ilmiah itu akan berjalan menjadi menarik, bermakna, dan berkesan. Ya. Nah ini kita berlatih di sini ya, jadi berarti seolah-olah kita ini sedang mengikuti suatu forum ilmiah ya, atau pertemuan ilmiah. Gitu. Jadi nanti ketika kalian secara real mengikuti acara tersebut, kalian bisa lebih lebih bisa mengikuti dan lebih bisa bersikap dengan lebih baik gitu ya. Oke, kemudian nah ini alat ya cukup menggunakan komputer atau LCD ya atau pointer atau PPT bisa ya. Ini alat presentasi ilmiahnya kalau untuk saat ini karena kita masih kuliahnya bersifat daring ya atau online, maka cukup menggunakan PowerPoint saja ya. Kemudian tata cara presentasi ya, slide-nya sudah disiapkan, pakaian rapi ya, ini saya tidak bisa menilai ya karena kita kan online ya. Atau nanti gini aja ya, mungkin untuk pakaian, jadi usahakan setiap yang presentasi itu kameranya diaktifkan ya, jadi saya bisa melihat penampilan kalian apakah menggunakan baju yang rapi atau tidak. Gitu. Jadi diusahakan untuk berpenampilan rapi, minimal atasnya saja lah ya yang terlihat oleh kamera. Oke, slide dibuat semelek ini gampang lah ya, tinggal kalian dibaca aja nanti. Nah tugasnya nanti kalian mempresentasikan ini berdasarkan proposal yang kalian bikin ya. Jadi untuk minggu depan itu kalian sudah mempersiapkan ini ya 8 poin terakhir ini ya. Jadi tujuan riset, asumsi, hipotesa, metode yang digunakan, tahapan riset, fasilitas atau infrastruktur yang digunakan, penjadwalan kegiatan, kemudian pendanaan riset. Jadi mulai minggu depan kita full presentasi sampai jadwal UAS ya. Jadi nanti untuk UAS-nya saya hanya menilai dari proposal yang kalian buat ya. Itu. Untuk nilai tugas berarti dari tugas presentasi ya. Presentasi dari proposal penelitiannya. Itu aja, ada yang ditanyakan untuk tugas minggu depan? Silakan, ada yang ditanyakan? Cukup ya. Ini yang namanya tadi siapa yang saya sebutkan tadi? Grace siapa tadi? Grace Sande Sitohang. Belum presentasi, apakah sudah ada ininya mahasiswanya? Sudah ada Bapak. Oke, silakan mau presentasi, Grace. Bapak, tapi presentasi saya hari ini di bagian judul, penelitian, latar belakang, dan daftar pustakanya kan Pak? Iya, kalau yang untuk 8 poin terakhir ini nanti minggu depan. Yang tujuan riset, asumsi, hipotesa, metode itu nanti minggu depan mulainya. Silakan. Baik Bapak, sebentar ya Pak. Ya.
Bapak maaf, tapi sebelumnya saya presentasinya pakai laptop Faradila, Pak. Gimana Grace? Halo Grace? Iya, Pak. Sebelumnya saya presentasinya pakai device-nya Faradila, Pak. Karena saya joinnya pakai HP. Oh ya, oke, silakan, nggak masalah itu, bebas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak. Saya mulai ya, Pak. Oke, silakan. Saya mengambil judul Identifikasi Lapisan Akuifer dan Perhitungan Debit Air pada Lokasi Pembangunan Infrastruktur Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 menggunakan metode geolistrik resistivitas 1D. Di bab 1 pendahuluan ada satu latar belakang. Pembangunan infrastruktur untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 memerlukan perencanaan yang matang dan teliti, terutama dalam hal penilaian terhadap sumber daya air yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan proyek. Salah satu aspek kritis dari perencanaan ini adalah identifikasi dan evaluasi lapisan akuifer di lokasi pembangunan. Akuifer sebagai sumber air bawah tanah memiliki peran penting dalam menyediakan pasokan air yang cukup untuk berbagai keperluan selama acara besar seperti PON. Namun, karakteristik akuifer di bawah permukaan seringkali tidak dapat dipetakan dengan metode konvensional, seperti pengeboran sumur yang mahal dan memerlukan waktu yang lama. Metode geolistrik resistivitas 1D menawarkan solusi yang efektif dan efisien untuk memetakan lapisan bawah permukaan dan mengidentifikasi potensi akuifer di lokasi proyek. Teknik geolistrik resistivitas 1D bekerja dengan prinsip pengukuran resistivitas tanah, yaitu seberapa besar hambatan listrik yang diberikan oleh tanah terhadap aliran arus listrik. Resistivitas tanah dapat memberikan indikasi tentang jenis material bawah permukaan termasuk keberadaan dan karakteristik lapisan akuifer. Dengan mengukur resistivitas pada berbagai kedalaman, teknik ini dapat menghasilkan gambaran tentang kedalaman, ketebalan, dan sifat-sifat dari lapisan akuifer yang ada. Dalam penerapan metode ini, elektroda diletakkan pada titik-titik yang ditentukan di lokasi penelitian dan arus listrik diterapkan untuk mengukur respon resistivitas tanah. Data yang diperoleh dari pengukuran ini kemudian diproses menggunakan perangkat lunak geofisika untuk membangun model distribusi resistivitas bawah permukaan. Model ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi lapisan-lapisan tanah dengan resistivitas yang bervariasi yang dapat mengindikasikan adanya akuifer atau lapisan penyimpanan air tanah lainnya. Selain itu, hasil dari metode geolistrik resistivitas 1D juga digunakan untuk menghitung estimasi debit air dari akuifer yang teridentifikasi. Debit air merupakan parameter penting untuk menentukan volume air yang tersedia dan dapat dimanfaatkan selama pembangunan infrastruktur dan acara PON. Dengan informasi yang akurat mengenai ketebalan dan sifat lapisan akuifer, estimasi debit air dapat dilakukan menggunakan rumus hidrogeologi yang memperhitungkan porositas dan permeabilitas lapisan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode geolistrik resistivitas 1D di lokasi pembangunan PON 2024 untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai lapisan akuifer dan potensi debit air. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh data yang diperlukan untuk merencanakan pengelolaan sumber daya air secara efektif, memastikan bahwa kebutuhan air untuk proyek dapat dipenuhi dengan baik, serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul terkait dengan ketersediaan air. Hasil dari penelitian ini akan memberikan dasar yang kuat untuk keputusan perencanaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur untuk PON 2024. Berikut daftar pusakanya, Pak. Oke. Jadi tadi kamu di judul itu dituliskan debit, itu metodenya pakai apa nanti ngitung debitnya? Hitung debitnya pakai ya kan, perhitungan debit. Nah, itu sesuatu yang baru sebenarnya ya.
Iya Pak, betul. Cuman yang dibahas di latar belakang itu cuman apa namanya lebih ke metode eksplorasinya. Kalau itu kan perhitungan debit itu berarti kamu dari mulai eksplorasi sampai eksploitasi kan? Iya Pak, betul. Perhitungan debit itu nggak dijelaskan. Misalkan nanti mau dijelaskan berarti kamu harus punya data penampang. Ya, harus punya penampang densitas sehingga kamu bisa menghitung tekanan overburden atau apa namanya tekanan bak ya, tekanan overburden atau tekanan bak sehingga bisa mengestimasi debit yang dihasilkan dari setiap reservoir air gitu ketika itu dilakukan pengeboran. Nah, sekarang problemnya menentukan apa namanya penampang densitas itu pakai metode yang lain lagi itu. Atau kamu punya hubungan empiris antara resistivitas dengan densitas. Nah, itu bisa mungkin. Ya. Oke, jadi judul judul sudah bagus. Cuman untuk latar belakangnya kamu belum menceritakan secara keseluruhan dari judul yang kamu tuliskan. Ya. Baik Pak, jadi ini di latar belakang saya harus lebih spesifik lagi ya Pak? Bukan lebih spesifik, umum dulu. Kalau spesifik nanti kan di kontennya ya, mulai dasar teori, pengukuran, metode pengukurannya seperti apa, langkah-langkah penelitiannya seperti apa, itu yang lebih spesifik. Cuman di latar belakang kamu jelaskan secara umum dari judul itu. Judulnya kan yang pertama kamu pemetaan aquifer, oke, ya kan, identifikasi lapisan aquifer, itu berarti kan eksplorasi ya. Eksplorasi tadi kamu sudah jelaskan di latar belakang menggunakan apa? Geolistrik satu dimensi. Iya Pak, betul. Oke, sudah dijelaskan. Nanti masalah bagaimana menurunkan rumus geolistrik satu dimensi, kemudian bagaimana cara mengolahnya, itu disampaikan di teori dasar dan langkah-langkah penelitian, itu lebih detail. Nah, sekarang di judul ada kalimat perhitungan debit air. Nah, itu gimana ceritanya tuh perhitungan debit air? Kan di latar belakang belum diceritain tuh. Iya nggak? Iya Pak, Kamu kan betul. hanya sebatas apa namanya apa itu tadi resistivitas 1D itu. Nah, itu digunakan untuk menghitung estimasi debit air. Nah, debit airnya itu kira-kira gimana metode yang kamu gunakan? Diceritain itunya aja gitu. Garis besarnya aja, nggak usah detail gitu di latar belakang. Baik Pak, terima kasih masukannya Ya, Pak. itu. Nah, itu kan kamu yang resistivitas kan udah diceritakan tuh membangun model distribusi resistivitas berdasarkan arus yang diinjeksikan gitu-gitu kan ya. Iya Pak, betul. Oke. Ya, oke, Baik, Pak, mungkin itu terima aja kasih ya Pak masukannya. masukannya Pak. Oke, nanti dipersiapkan ya untuk yang presentasi minggu depan. Oke, silakan boleh ditutup. Ya, untuk minggu depan kira-kira ada ini nggak? Ada pertanyaan nggak? Nanti format detailnya seperti apa? Proposalnya saya akan emailkan ya. Emailkan, saya sampaikan di GCR ya, Google Classroom ya. Baik Pak. Ya, ya paling enggak untuk belajar berarti saya akan menggunakan format proposal penelitian yang sudah ditetapkan oleh ITERA ya. Jadi nanti kesananya biar kalian itu nggak bekerja dua kali harus ngedit-ngedit lagi gitu. Jadi sudah sesuai formatnya dengan format proposal yang ada di kampus ITERA ya. Oke, mungkin itu terus saya siapkan Pak ini dulu ya, absen ya. Sebentar.
Ini tuh kelas apa ya? Yang metode penelitian kelas B bukan? Kelas B, Pak. Kelas B. Ya, silakan ya. Kalau mau absen, sudah bisa. Maaf, Pak, yang nggak bisa scan gimana, Pak? Nggak apa-apa. Saya ini siapa? Sultan. Sultan nggak bisa. Iya, Pak. Oh ya, Nggak nanti bisa. saya absen. Atas nama Andrew Christopher juga, Pak. Gimana? Atas nama Andrew Christopher juga tidak bisa scan, Pak. Oke. Sebentar, tadi Sultan. Bapak maaf atas nama Grace juga Pak. Ya, oke. Sebentar. Grace. Sama Andre ya? Iya, Pak. Andrew Christopher, Pak. Oke. Andre, Grace, Sultan, ada lagi?
Sudah ya? Oh, oke. Sebentar. Oke, sip. Ada lagi nggak yang lain? Sudah ya, semuanya sudah ya, sudah absen ya. Oke, kalau sudah absen berarti silakan persiapkan ya untuk minggu depan proposalnya secara lengkap ya berarti ya. Nanti formatnya saya kirimkan melalui Google Classroom ya. Kalau tidak hari ini mungkin besok ya saya kirimkan. Karena rencana saya hari ini itu nanti malam berangkat ke Lampung. Jadi kalau misalkan saya nggak sempat buat, ya berarti kemungkinan besok saya di kampus saya akan buatkan berdasarkan format proposal penelitian tugas akhir ITERA. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum saya tutup? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Semoga nanti untuk proposalnya kalian bisa mengerjakan dengan maksimal ya dan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oke ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Kuliahnya saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.